Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Makasih banyak loh udah nunggu aku live ulang karena tadi kebetulan koneksinya jelek banget karena di sini kebetulan kondisinya tuh lagi hujan, jadi mungkin agak buruk untuk providernya. Nah, untuk malam ini live aku ditemani sama Pak Erik Endarvan. Kebetulan beliau adalah dulunya tuh teman kuliah dan sekarang sudah menjadi front desk manager di Hotel The Apurva Kempinski Bali. Nah, teman-teman boleh banget nih untuk nanya ataupun sharing sama kita tentang pengalaman bekerjanya atau memang ada yang ingin ditanyakan ketika ingin masuk kuliah ataupun bekerja di perhotelan. Oh ya, aku juga mau ngasih tahu kalau misalnya sekarang ini aku lagi live di Cafe Papa Geisha Cirebon. Nah, buat teman-teman yang orang Cirebon nih boleh banget untuk datang ke kafenya ya, karena ini letaknya tuh di Jalan Kesambi. Jadi gampang banget nih untuk datang ke sini karena lokasinya strategis dan kopinya tuh enak banget. Aku juga ditemenin sama es kopi susunya. Nah, sambil aku nunggu Pak Erik untuk join sama live-nya aku mau coba ganti dulu background-nya ya. Just a moment. Oke. Sudah ready, tinggal nunggu Bapak Erik untuk join sama kita. Sebentar ya. Nah, ini aku lagi nunggu Pak Erik dulu. Jadi buat teman-teman yang mau nanya juga boleh. Nanti akan kita jawab di live kali ini. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu nih buat teman-teman, boleh juga untuk follow akun Instagramnya About Hotelier. Kemudian ada akun YouTube-nya aku juga di Putri Bakti. Nanti di situ aku juga membahas tentang perhotelan atau hospitality industry. Jadi buat teman-teman yang memang mau berkarir atau sudah berkarir atau mau tahu tentang perhotelan, boleh banget untuk follow dan juga subscribe di channel YouTube-nya aku ya. Nah, ini Pak Erik udah nonton, aku mau coba di-joinkan dulu. Ya, karena dari tadi itu ada problem di masalah koneksi dari aku dan juga Pak Erik karena kebetulan di Bali juga katanya sedang hujan. Malam Pak Erik. Halo, selamat malam Putri. Assalamualaikum. Gimana Waalaikumsalam, apa kabarnya? kabar? Alhamdulillah Baik, 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 Alhamdulillah, baik. sehat. Gimana di sana di Alhamdulillah baik. Cirebon? Alhamdulillah Pak sehat. Baik, di sana gimana Pak Bali? Bali perlahan tapi pasti recovery, Alhamdulillah. Sedikit demi sedikit pariwisatanya membaik, walaupun memang masih domestik ya, international marketnya masih belum Tapi sudah ini belum sudah kelihatan. berjalan normal kembali pasca COVID-19 ini. Kalau disebut normal mungkin tidak, tapi jauh lebih baik ketimbang ketika COVID baru masuk gitu kan. Bali itu apa ya, mungkin sebut kota mati ya, sepi banget Iya. pokoknya di sini. Tapi beberapa bulan terakhir kita perhatikan 2-3 bulan terakhir ini Sudah mulai apa namanya sudah mulai normal ya. membaik, sudah mulai membaik ya. Artinya rata-rata kalau kita perhatikan tamu-tamu ini kalau tidak dari Jakarta, Surabaya, pokoknya dari Jawa itu banyak yang visit ke Bali. Dan mungkin trendsnya sedang apa ya Bu namanya road trip ya. Kebanyakan mereka nggak pakai flight tapi bawa kendaraan sendiri kayak dari Jakarta, dari Surabaya karena sudah ada apa tol Trans Jawa, jadi nggak nyampe seharian, nggak nyampe sehari, nggak nyampe 24 jam, mungkin sekitar 20 jaman itu sudah sampai di Bali. Dan ya cukup banyak tamu-tamu dari Jakarta, di Surabaya gitu. Kebetulan kemarin kan aku sempat bikin Q&A juga ya Pak ya untuk live kita kali ini. Nah, ada juga salah satu dari followers aku itu yang nanya di Bali itu gimana? Apakah sudah aman untuk kita berlibur ke sana? Kebetulan ada pertanyaan yang seperti itu. Tapi tadi sudah dijawab ya sama Pak Erik. Berarti aman ya Ya, Pak kalaupun kita mau berlibur ke sana? sebetulnya kalau saya tidak bisa memastikan kalau aman atau tidak, itu kan relatif. Artinya, tapi secara keseluruhan, kalau misalnya teman-teman datang ke Bali dan mengikuti protokol yang ada, saya bisa pastikan bahwa semuanya aman, begitu kan. Sekali lagi yang penting kita mengikuti protokol yang ada, apa namanya anjuran-anjuran pemerintah kayak harus rapid test belum masuk Bali, kemudian juga harus tetap social distancing, ya, dan jangan lupa pakai masker. Betul, Itu betul. tetap Kita lagi live tapi tetap nggak harus apa-apa nggak pakai dipakai. masker ya Pak? Nggak apa-apa lah.
Kan dalam ruangan Bu, no worries. Betul. Oke, Pak Erik sebelumnya boleh kenalan dulu nggak? Maksudnya untuk menyapa yang nonton kita Boleh, malam ini. Silakan boleh Pak Erik. sekali. Oke, selamat malam, assalamualaikum teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Erik Darvan. Saya asli dari Kuningan, Jawa Barat. Saat ini saya berdomisili di Bali, tepatnya di Nusa Dua, dan bekerja di salah satu hotel di Bali, di Apurva Campus di Bali sebagai front desk manager. Saya juga merupakan lulusan Oke. dari satu angkatan dengan Ibu Putri ya, dari Universitas Kebetulan ya. Diponegoro 1045 ya. Itu saja saya Kebetulan rasa kita Bu. dulunya teman, kebetulan kita dulu teman kuliah satu Iya, kampus gitu. Aku senang banget Pak Erik mau mau berbagi apa ya namanya dengan senang hati, dengan senang pengalamannya gitu hati. sama kita di sini gitu. Pak Erik, Saya juga ikut senang bisa kalau boleh berbagi. tahu Yes. udah berapa lama Gimana nih Bu? berarti Hmm. bekerja di dunia perhotelan? Kalau di dunia perhotelan sih officialnya mungkin setelah kita lulus ya, setelah saya lulus 2016 kita Ibu ya lulus ya. 2016 kita 2016, lulus. betul. 2 hari setelah yudisium, alhamdulillah saya dapat official offer dari Intercontinental Jakarta. Berarti total sampai sekarang mungkin ada 4-5 tahun jalan ya. Ya 5 tahun jalan. Ini tahun kelima saya di industri Berarti perhotelan. Oke, berarti 5 tahun itu sudah bisa, sekarang kan sudah menjadi front desk manager nih Pak. Alhamdulillah. Kalau bisa dibilang itu singkat ya, maksudnya cepat gitu untuk karir path-nya Bapak dari maksudnya front desk agent kan, sampai akhirnya bisa ke front desk manager. Nah itu boleh diceritain nggak Pak pengalamannya, kemudian karir path-nya, atau tahap apa aja sih biar bisa menjadi seperti Bapak gitu. Boleh. Sebetulnya saya juga pernah dikasih pertanyaan ini, ada beberapa teman saya Mm-mm. di hotel juga yang saat ini atau di properti sebelumnya. Basically, kalau saya boleh jujur, teman-teman front desk di hotel yang sekarang itu kita punya 6 front desk managers ya. Kita rotating every shift. Mungkin kalau di hotel lain sebutnya duty managers ya. Cuma kalau di KBC kita panggilnya front desk managers. Itu kebanyakan dari teman-teman atau rekan-rekan kerja saya umur mereka di atas 30, bahkan ada yang 40. So Wow, I was the youngest duty manager at the time. Baru pas saya masuk itu keren umur saya banget. masih 24 tahun, dan ya challenges apa namanya tekanan sana sini pasti ada ya, karena mungkin mengiranya masih muda aku udah bisa jadi manajer. Oke, singkatnya ceritanya adalah 2016 saya lulus, itu saya diterima kerja di Intercontinental Jakarta sekitar 1 tahun, lalu saya memutuskan untuk pindah ke Marriott International. Kenapa saya memutuskan pindah? Karena pada saat itu Intercontinental rebrand menjadi Ayana, menjadi local brand, dan satu dan lain hal akhirnya saya putuskan untuk pindah. Saya pindah ke Marriott International. Di sana saya bekerja sekitar 2 tahun 2 bulan ya, dari mulai ke service agent, kemudian acting as supervisor, lalu jadi apa namanya talent coach, mungkin selevel dengan duty manager. Lalu tidak lama habis itu sekitar 7 bulanan saya jadi talent coach. Saya dapat offer di Bali akhirnya. Awalnya mungkin itu adalah apa ya Bu ya, keputusan yang cukup besar, yang yang apa ya, artinya yang saya kan dari Kuningan nih, kalau dari Cirebon lah let's say ya, kalau dari Jakarta pulang keluarga kan dekat gitu ya, paling naik kereta 3 jam selesai, Betul. dan ini harus relokasi ke Bali gitu kan. Tapi on the other hand, motivasi apa sih yang akhirnya mendorong saya untuk memutuskan pindah ke Bali adalah eh, saya percaya bahwa kalau kita mau benar-benar mendalami pariwisata, perhotelan, kalau belum ke Bali itu belum afdol. Karena Central of Tourism Oke. dari Indonesia itu di Bali. Dan satu hal lagi yang ingin saya pelajari adalah selama ini saya kan kerja selalu di bisnis hotel, city hotel, yang notabene ya di kota begitu kan. On the Betul. other hand, saya juga pengen belajar gimana sih rasanya kerja di resort ya, yang memang marketnya berbeda, kemudian tipe-tipe tamunya juga berbeda, ekspektasinya juga berbeda.
Akhirnya dari situ ya udah saya coba memberanikan diri untuk ambil challenge ini. Dan so far alhamdulillah sudah 1 tahun 1 bulan saya di sini. So far enjoy dan menyenangkan, artinya mungkin orang-orang yang dari Jakarta kemudian kerja di Bali itu kerasa banget bedanya, tiap hari ketemu macet, tiap hari ketemu polusi ya, Betul. ketemu dengan panas terik matahari dan sebagainya ya. Pas datang ke Bali itu it was like asik banget pulang kerja bisa langsung ke pantai sambil ngopi sambil apa, itu jarang-jarang banget, cuma modal parkir doang. Itu sih Bu so far ya. Oke. Berarti kalau kalau memilih nih Pak, berarti lebih enjoy di Bali dibandingkan dulu bekerja di Jakarta. Kalau saya boleh jujur ya, Mm-mm. kalau saya boleh jujur ya, saya lebih enjoy di Bali. Oke. Kalau Dari culture-nya juga lebih enjoy di Bali. Maksudnya culture yes, dalam pekerjaan nih. culture dari pekerjaan di Jakarta mungkin orangnya lebih kayak, ibu juga pernah di Jakarta kan, Betul. jadi mungkin lebih individualis ya, mau di tempat kerja mau di kehidupan sehari-hari gitu kan, bertetangga dan sebagainya. Kalau di Bali mau di pekerjaan mau di kehidupan sehari-hari, eh, asik sekali, orang-orangnya sangat open minded dan Mm-mm. mereka juga apa namanya mau mengayomi, mau apa ya, jadi tidak hanya sekedar kerja gitu, Mm-mm. dan masih ada yang mungkin sebutnya manajemen apa ya, manajemen gotong royong gitu, bukan artinya kita hanya berjalan sendiri gitu. Iya. Yang saya Jadi perhatikan sih itu, culture-nya kekeluargaannya sangat dapat ya culture, Pak ya. betul, Oke. corporate culture-nya sangat sangat kuat sekali, keluarganya juga kuat. Jadi ya walaupun ya ada satu dan lain hal ya, itu di setiap perusahaan bukan hanya di hotel pasti ada challenges seperti itu Betul. atau orang-orang yang seperti itu ya. Jadi tapi so far secara overall saya enjoy sekali, asik. Alhamdulillah kalau gitu ya Pak. Ya berarti betah di sana ya Pak. Keputusan untuk meninggalkan Jakarta tuh berarti tepat untuk pindah ke Bali. Bisa dikatakan, boleh dikatakan seperti itu ya Pak. Insya Allah, insya Allah. Mm. Nah Pak, kalau Jadi misalnya aku basically nanya nih, uh, gimana? ya, enggak, gimana gimana Bu? Enggak, aku mau pindah pertanyaan maksudnya. Boleh boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, it's okay. Nggak apa-apa. Kalau Oh misalnya no aku worries. nanya nih Pak, kenapa sih memilih ke bidang perhotelan atau pariwisata dibandingkan bidang yang lain? Karena kan banyak nih kayak Sebetulnya perbankan atau apa gitu. Apa yang bikin menarik kalau gitu di kalau mata saya Bapak Erik? kalau saya jawab terpaksa mungkin bakal diketawain atau enggak. Saya ya, kayaknya Putri saya pernah cerita belum ya? Dulu sih mungkin ke teman-teman yang lain saya pernah cerita ya. Saya bilang sebetulnya saya masuk ke perhotelan itu, Aduh, ini koneksinya agak jelek nih kayaknya. Jadi putus-putus gini. Bentar ya. Putus-putus Pak, sorry Pak tadi. kenapa? Oke, sudah clear? Sudah oke? Sudah clear Oke. Pak sekarang. Sudah oke. Sampai mana tadi, sampai Maaf sampai by loh. accident ya? No worries. Oke, jadi saya ulangi lagi, kenapa salah satu alasan terbesar saya masuk perhotelan ya karena by accident, secara keterpaksaan saat itu. Em, apa namanya, saya ceritakan pas saya lulus SMA itu sebetulnya saya keterima di salah satu perguruan tinggi negeri lewat SNMPTN. Masih connecting. Yang masih bisa PP gitu dari
dari rumah orang tua ke kampus, dan akhirnya ya saya ambil ke perhotelan begitu. Sebetulnya kalau disebut passion tidak, karena apa ibu ya? Kalau saya boleh bicara jujur, kalau ditanya mimpi saya apa, cita-cita saya apa, saya itu bermimpi dan punya cita-cita saya pengen jadi seorang akademisi. Oke. Dari dulu itu saya Mm-mm. pengen sekolah, jadi targetnya ya target. Dulunya tuh pengen sekolah S3, jadi PhD before 30, jadi pengen lulus S3 sebelum umur 30 tahun. Dan ya mungkin jalannya sudah berbeda sekarang, tapi bukan berarti saya apa namanya mengurung niat atau mengurung cita-cita saya. Alhamdulillah setelah saya pindah ke Bali banyak jalan yang terbuka. Akhirnya saya sekolah lagi Bu. Sekarang di sini saya sekolah lagi, lanjut D4. Kemudian insya Allah kalau ada rezeki, ada waktu, saya akan lanjut S2. Kemudian mungkin saya akan kembali ke Cirebon. Ya, Amin. kayaknya akan balik ke kampus kalau dikasih Ke kota kesempatan. asal ya. Karena kan paling nikmat Oke. itu ya betul sih, paling nikmat kita cari rezeki di kampung sendiri, di kota asal ya. Mungkin kalau untuk momen-momen sekarang saya mau Betul. cari pengalaman dulu ya. Itu sih Bu kalau saya boleh jujur. Mumpung masih muda. Oke. Jelas ya Pak ya, sorry. Di sini soalnya agak Jelas. reconnecting. Oke. Pak Erik, aku mau nanya nih. Tadi kan udah ngebahas tentang pengalamannya Bapak nih. Nah, kalau misalnya job desk Bapak sendiri nih di pekerjaan itu apa aja? Untuk job desk sebetulnya untuk teman-teman mungkin yang awam di hotel ya, kalau teman-teman yang di hotel pasti tahu, front desk manager atau duty manager itu kan responsible untuk operation di front office, dan dia yang assist atau ngebantu nge-support front office manager. Tapi di tempat saya tidak ada front office manager, itu langsung director of front office. Jadi pekerjaannya on daily basis. Main jobnya adalah handling and resolving complaint. Ya, jadi kalau misalnya ada yang komplain, semuanya akan tertampung atau kan kita tampung di duty managers. Mau dari komplain apapun itu akan goes to duty managers. Especially karena saya seringnya masuk malam, jadinya saya yang menggantikan general manager. Jadi kalau duty manager malam itu secara hierarki adalah posisi yang paling tinggi ketika malam ya, di night shift. Jadi kalau misalnya ada case apa, ada masalah apa, ada komplain apa, ada masalah yang berkaitan dengan staff, dengan tamu, dengan apapun itu ketika malam, yang akan responsible atau yang akan first person in charge adalah duty manager yang akan bertanggung jawab. Sejauh secara garis besar sih seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman nih yang masih kuliah atau masih mau awal berkarir di dunia perhotelan, berarti step awalnya tuh harus menjadi reception atau front desk agent dulu ya Pak ya, untuk nanti naik step jadi supervisor kah ataupun sampai ke duty manager. Betul ya Pak? Agak reconnecting guys. Aku potong putus-putus nggak Pak? Ngomongnya tadi. Putus-putus sorry. Ya? Tadi aku bilang gini, berarti kalau misalnya untuk teman-teman yang mau atau baru memulai karir di dunia perhotelan dan spesialnya di front office department, itu step awalnya harus menjadi reception atau front desk agent dulu. Betul ya Pak? Kalau sebetulnya tidak harus, artinya untuk jadi manajer. Tetapi kalau misalnya memang untuk pengen cepat fast track, mungkin saya bisa suggest untuk start di first positionnya di front desk agent ya. Di front desk agent, karena kan biasanya kalau yang duty manager dia punya background front desk yang kuat, biasanya dia akan jauh lebih excel dari teman-teman atau dari rekan-rekan yang lain. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman pas baru masuk ke hotel, ada yang jadi bellman dulu, ada yang jadi guest relation officer dulu, ada yang jadi operator dulu gitu kan. Tapi biasanya kalau dari operator atau bellman, mereka kan harus ada training dulu ke front desk. Dari front desk akan jadi front desk supervisor, dari front desk supervisor baru jadi
biasanya secara umum ya baru jadi duty manager atau front desk manager. Tapi kalau pengen cepat ya dari front desk seperti itu. Front desk agent, betul ya Pak? Oke. Pak Erik, kalau misalnya aku nanya nih, kira-kira pengalaman yang paling menarik selama bekerja di dunia perhotelan itu kejadian apa nih? Ada banyak sih Bu. Cuman mungkin akan saya ceritakan yang apa ya, yang Yang mungkin berkesan lah. komplainan apa yang paling mengerikan yang pernah saya Oke. hadapi. Boleh, boleh. Yang sampai mungkin apa namanya mempertaruhkan keselamatan saya juga Oh, gitu kan. serem-serem juga nih. Eh, ini kejadiannya itu mungkin bisa saya bilang percobaan bunuh diri. Jadi saya Wow. melihat sendiri orang yang akan bunuh diri, tamu yang akan bunuh diri di depan mata saya, yang dia sudah menempelkan pisau di sini. Jadi itu Di eh, ya, jadi saya dapat informasi bahwa katanya ada tamu yang apa namanya duduk di koridor jam 2 pagi ya wow. dan sambil nangis. Jadi saya kira awalnya ya perempuan akhirnya saya samper ke sana dan itu dia malah mau melakukan bunuh diri. Dari situ itu prosesnya panjang banget. Mungkin itu case terlama yang pernah saya hadapi, di mana saya harus bernegosiasi, saya harus apa namanya persuasi dia supaya dia tidak jadi untuk bunuh diri dan memang itu sangat tidak mudah. Dari mulai saya mendekati saja tidak diperbolehkan, ya akhirnya saya Iya. establishkan sekitar 3 meter, 3 meteran, kemudian saya tanya ada apa dan sebagainya. Setelah perbincangan mungkin sekitar 2 jam barulah dia mengizinkan saya untuk mendekat dan akhirnya saat itu saya ambil langsung pisau ya. Baru saya ajak mediasi, saya ajak ngobrol ada apa sih sebenarnya masalah sih masalah pribadi yang tidak bisa saya ceritakan di sini, cuman basically saat itu terjadi dan akhirnya ada percobaan dan bunuh diri itu terjadi, ya saya nggak tahu saya harus seperti apa lagi gitu kan. Pasti kan case-nya akan jadi panjang sekali di mana saya mungkin harus jadi saksi dan sebagainya. Iya. Bikin saya apa ya banget ya saat itu. Ngeri banget case-nya itu saat itu. Mungkin Pasti selain shock itu lah ya. shock banget Bu. Selain itu saya juga pernah ngehandle kalau tamu-tamu yang sekiranya marah-marah konten gitu ya, that's biasa lah ya. Iya, itu biasa. Kita kasih kita ya namanya juga di hospitality, kita kasih recovery, kita kasih compensation, biasanya mereka selesai gitu. Selain itu saya juga pernah handle tamu yang berantem, jadi suami istri yang berantem dan akhirnya di mana si suaminya ini hampir terbunuh di kamar. Jadi Kok serem-serem ya? dan itu kejadiannya malam terus Bu. Kejadiannya dini hari jam 3 pagi, di mana saya dapat telepon dari tamu untuk minta ambulan. Saya kan tanya ada apa? Kok butuh ambulan gitu kan? Ternyata ada tamu laki-laki yang dia tangannya ini jadi sudah ada luka sayatan, keluar sudah muncrat kemana-mana. Saya siapkan ambulan, saya coba serem dong. kamar sudah hancur, darah di mana-mana, kaca juga sudah ada lubang. Akhirnya ya udah, saya coba tanya dulu kan,
rumah tangga gitu. Cuman yang saya ngeri ini si bapaknya ini itu hampir kayaknya kehabisan darah ya. Karena Wow. Wih. dari kamar hancur terus gitu. Sudah ditutup dibalut pakai handuk tuh darah masih masih tidak terbendung gitu. Jadi luar biasa itu Bu case-nya. Ya mudah-mudahan sih jangan sampai ada case-case seperti Iya, itu kalau lagi, udah kayak apalagi gitu jangan sampai ya jangan jangan sampai jangan ada sampai lah. jangan sampai lah Bu. Itu saja mungkin saya Tapi rasa yang maksudnya kalau kejadian aneh-aneh. kayak gitu kan udah termasuk resiko pekerjaan ya Pak, kalau misalnya kejadian dia terburuk lah ya ibaratnya. Ya, ya itu salah satu risiko, salah satu tanggung jawab kita juga. Di mana Betul. especially kalau kalau di sisi saya kalau malam itu ya ya kayak gitu. Pertama kan apalagi kita dekat laut ya, dekat pantai. Saya pernah case beberapa kali gempa terjadi, alarm bunyi, semua tamu panik itu, aduh. Ya itu salah satu resiko sih Bu, salah satu resiko dan ya tanggung Paham, jawab paham. kita. Pak Erik, aku boleh nanya pengalaman yang paling berkesan atau yang apa ya, bukan yang serem gitu, yang menarik lah Oh intinya. gue seram. Itu kan Menarik, tadi nggak enaknya nih. uh, Nah ini yang enaknya gitu. yang enaknya ada banyak. Pasti ada Yang dong. enaknya pasti ya. Eh, saya bisa bilang mungkin yang enak kalau di perhotelan ya buat teman-teman mungkin ya. Borjuis ya, teman-teman Borjuis yang villa yang harga villanya itu sekitar 20 juta satu malam, bahkan ada yang sampai 45-50 juta satu malam gitu. Jadi tamu-tamu yang kayaknya udah kebingungan ngabisin uangnya kemana gitu. Itu saya pernah handle satu case di mana singkat ceritanya adalah saya bantu dia untuk Aduh, ini koneksinya kayaknya agak bermasalah lagi nih teman-teman. akhirnya apa namanya kita provide, kita grant wish-nya, request-nya. Oke, kasih sesuatu lah, kasih tips lah ya. Dan tipsnya ini tidak kalau dibagi mata saya itu tidak sedikit gitu kan. Jadi itu salah satu yang menyenangkan sekali, sampai saya juga pernah diundang untuk makan malam, join dengan family-nya gitu. Jadi dia udah kayak sudah menganggap seperti keluarga sendiri. Itu sih yang salah satu yang menghasilkan kerja di dunia perhotelan. Jadi kita Oke, Pak Erik. Iya, koneksinya tadi agak putus-putus sih Pak, tapi sekarang udah lancar. ya. Oke, Pak, terakhir ya, pertanyaan terakhir nih, karena kebetulan sudah 30 menit. Pesan apa nih dari Pak Erik untuk teman-teman kita atau adik-adik kita yang ingin baru memulai karir di dunia perhotelan? Oke, kalau pesan-pesan dari saya pribadi, teman-teman yang mau terjun ke dunia perhotelan,
itu sebetulnya di hotel Anda tidak butuh gelar, Anda tidak butuh pendidikan yang tinggi, yang Anda baik, yang hebat di perhotelan. Yang paling penting itu ada kemauan untuk belajar, keinginan untuk mengembangkan diri. Kemudian yang kedua adalah attitude, ya. Sebetulnya yang pertama attitude ya, sorry. Attitude itu yang pertama. Kalau kalian ingin baik, ingin punya karir yang cepat, yang baik, yang paling penting adalah attitude. Kenapa? Karena kebanyakan HRD nowadays yang akan mereka cari itu bukan skill, tapi attitude. Kenapa? Kalau skill itu sesuatu yang bisa dipelajari, ya, bisa diajari, ya. Tapi kalau attitude itu bisa, tapi sulit, ya. Dan itu biasanya sudah jadi pembawaan diri, how you present yourself, how you treat yourself, how you treat the others, it is very matter gitu. Jadi attitude nomor satu. Kemudian yang kedua tadi willingness to learn, ketiga juga masalah skill ya bisa dipelajari. Yang penting Anda harus komit terhadap apa yang sudah Anda katakan, apa yang sudah Anda usahakan. Misalnya kita punya niat nih, saya pengen masuk ke hotel-hotelan, saya pengen kerja, ya komit. Kalian harus belajar baik-baik, harus kalau misalnya memang waktunya belajar, waktunya praktek ya praktek dengan cara serius, dengan sungguh-sungguh. Jadi ya kalau kalian ada sungguh-sungguh sih, saya percaya semuanya pasti bisa. Karena yang saya lihat selama ini, orang hotel tuh nggak butuh pendidikan, orang hotel tuh nggak butuh gelar yang tinggi harus S2, S3, tidak. Tapi kalian hanya butuh skill. Banyak kok GM, bahkan Director of Operations atau GM corporate yang beliau ini hanya lulusan SMK, ya. Ada di Marriott International General Managers itu ya hanya lulus D1 gitu, SMK, ya. Jadi jangan patah semangat, ya. Yang penting kalian punya grit, punya kesungguhan. Itu aja sih dari saya. Oke, baik. Makasih banyak ya Pak Erik untuk malam ini. Sama-sama, Bu Putri. Kayaknya habis ini juga Pak Erik mau lanjut kerja ya. Tadi ceritanya katanya dapat shift malam nih gitu, nggak jadi libur. Iya, jadi aku nggak enak sebenarnya kalau waktunya Pak Erik waktu liburnya gitu. Oke, kalau gitu. Makasih banyak ya Pak Erik ya. Sama-sama, Bu, sama-sama ya. Aku close untuk join live sama Pak Eriknya ya. Oke, thank you semuanya teman-teman. Ya, thank you Pak Erik. Selamat malam. Thank you again. Selamat malam. Oke teman-teman, nah itu tadi sharing session aku sama Pak Erik. Beliau adalah front desk manager dari The Apurva Kempinski Bali. Nah buat teman-teman yang misalnya mau nonton sharing session yang sebelumnya, episode sebelumnya, itu bisa banget nonton di about.hotelier untuk Instagram dan juga YouTube channelnya aku yaitu Putri Bakti. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram about.hotelier dan juga Putri Bakti ya. Nah, nanti akan ada sharing sesi selanjutnya di episode 4 dan selanjutnya nanti jelasnya schedule-nya akan aku share juga. Nah, kebetulan untuk live kali ini akan aku post juga di Instagram TV-nya Putri Bakti dan juga about.hotelier dan juga channel YouTube-nya aku ya di putri.bakti. Jadi, teman-teman jangan lupa untuk follow dan subscribe channel YouTube-nya aku. Oke, sebentar. Aku mau bacain komen-komennya dulu karena dari awal itu aku nggak sempet bacain komen. Thank you so much, ya ampun udah nonton untuk malam ini. So aku mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang di rumah yang udah nonton. Jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu. Semoga semuanya diberikan kesehatan, keselamatan juga kesuksesan. Amin amin ya rabbal alamin. Aku tutup untuk malam ini. So thank you guys, have a nice day. Oh udah malam, good night.